Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi Beatria Tobing di sini. Kali ini kita lanjut materi kimianya dan minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Lavoisier. Dan kali ini kita lanjut hukum dasar yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan yang tetap. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust dicetuskan oleh Joseph Louis Proust yang menyatakan bahwa pada pembuatan tiap senyawa kimia itu memiliki komposisi dengan perbandingan atau rasio bahan-bahan penyusunnya yang selalu tetap. Atau dengan kata lain, perbandingan massa unsur-unsur dalam pembentukan setiap senyawa itu selalu tetap. Apa maksud dari pernyataan itu? Misalnya nih, kita cerita tentang air. Ada air hujan, air keran, air minum, air laut, atau air apapun itu, dengan massa sebanyak apapun itu, maka tiap satuan senyawanya tetap terdiri dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen dengan perbandingan massa 1:8. Dan ingat, perbandingan tersebut tidak akan pernah berubah. Agar kamu lebih paham, kita coba contoh soal berikut. Diketahui perbandingan massa karbon atau C terhadap oksigen atau O dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Berapa gram karbon dioksida yang dihasilkan dari 3 gram karbon dan 10 gram oksigen? Maka kita lihat bahwa perbandingan C dan O nilainya adalah tetap yaitu 3:8. Maka perbandingan inilah yang harus dipertahankan dalam reaksi kimia. Nah, jika direaksikan 3 gram karbon, maka oksigen yang bereaksi adalah 8 gram. Kelebihan oksigen akan menjadi sisa reaksi sebagai berikut. Coba kita lihat tabelnya yang di bawah ya. Oke, di awal reaksi kita lihat karbon yang direaksikan itu adalah 3 gram. Oksigennya ada 10 gram. Maka yang bereaksi berapa? Kita ingat perbandingan karbon dan oksigen tadi itu adalah 3:8. Berarti yang bereaksi hanya ada 8 gram oksigen. Maka pada akhir reaksi yang tersisa adalah oksigen karena 10 dikurang 8 adalah 2. Maka berapakah karbon dioksidanya? Itu adalah 3 ditambah 8 yaitu 11. Kita coba contoh soal dengan variasi yang lain. Misalkan perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Nah, sedangkan soal yang kedua, berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Maka kita bisa menuliskannya massa C dibanding massa O sama dengan 3:8. Secara matematis bisa ditulis massa C per massa O sama dengan 3/8. Seperti matematika, kalau ada jumpa seperti ini maka kita kali silang. Maka kita peroleh massa C sama dengan 3/8 dikali massa O. Massa C-nya sama dengan 3/8 dikali 24 karena tadi diketahui di soal yang bereaksi itu adalah 24 gram oksigen. Maka 3/8 dikali 24 maka dapat 9 gram. Kita lanjut bagian B-nya. Berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Maka caranya adalah kita tuliskan massa C dibanding massa O sama dengan 3:8. Maka total perbandingannya 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka kalau ditanya persen massa C adalah berapa massa perbandingan C itu dibagi dengan total perbandingannya dikali 100%. Karena senyawanya adalah 100% kan, maka dapatlah hasilnya 27,27%. Nah, sedangkan persentase massa O ya sama aja. Berapa perbandingan massa O tadi? 8. Dibagi total perbandingannya adalah 11. Dikali 100%, maka dapat hasilnya 72,72%. Maka kalau dijumlahkan kembali persen massa C dan massa O dalam membentuk CO2 adalah 100%. Untuk melatih pemahamanmu, coba kerjakan kuis berikut. Selamat mengerjakan anak-anak.